Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Kak Dian. Halo Kak Vita, halo Kak Aul, Halo Kak Dian, halo Kak Vita, selamat siang. halo Kak Windy. Halo Kak Dian. Mungkin nanti bisa coba di share screen dulu ya untuk memastikan. Aku coba sekarang ya Kak Windy ya. Boleh. Nanti untuk recording berarti dari rekan-rekan penerbit ya? Iya, nanti aku yang record. Ya, selamat pagi rekan-rekan Sobat Baca semuanya. Kita akan mulai acaranya 2 menit lagi, silahkan. Bagi yang mau open kamera atau mengganti virtual background dipersilahkan. Di sini yang open cam sudah ada Pak M. Nur dari KPPN Tangerang, Bapak Fuad, Ibu Fitriani, Ibu Reski, Bu Ratna, dan Bapak Gulo ya. Yang lain masih ditunggu. Baik, karena sudah pukul jam 14.00, saya akan mencoba mulai untuk acara kita pada siang hari ini. Saya akan coba share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semuanya, sobat baca dari Kemenkeu Library dan juga rekan-rekan dari Rene Book Club, serta tentunya sobat baca eh, yang juga hadir dari institusi lainnya untuk acara kita pada siang hari ini, seperti itu. Apa kabar semuanya? Semoga pada di akhir Jumat ini, akhir pekan, siang juga kan, menjelang jam pulang kantor, semoga
Sobat baca semuanya masih dalam keadaan semangat untuk kita sama-sama mendapatkan inspirasi dari agenda kita bedah buku Slow Productivity yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan. Perkenalkan, saya Dian Setiawati selaku Research Analyst dari LPDP Kementerian Keuangan yang juga merupakan bagian dari komunitas Sobat Baca Kemenkeu akan menjadi host selama kurang lebih 1 jam ke depan dan tentunya akan mencoba mengawali kegiatan kita pada siang hari ini dengan bedah buku terlebih dahulu. Agenda kita pada siang hari ini, saya ditemani oleh Mas Sakti Ramadan selaku penyunting buku dari Slow Productivity karangan Cal Newport. Beliau sangat memahami isi buku ini. Nanti beliau akan membantu sobat baca semuanya yang ingin bertanya lebih mendalam mengenai isi dari buku ini. Baik, sebelumnya mungkin sobat baca semuanya ada yang baru pertama kali hadir di kegiatan Ngobras edisi 14 ini. Saya akan mencoba memperkenalkan bahwa Kementerian Keuangan kita punya komunitas yang namanya Sobat Baca Kemenkeu. Sobat Baca Kemenkeu ini awalnya hanya komunitas untuk Kementerian Keuangannya saja, Kementerian Keuangan saja. Namun per November 2024 komunitas Kemenkeu ini sudah terbuka untuk umum. Kita punya banyak sekali program kerja. Salah satunya Ngobras, ngobrol bareng Sobat Baca Kemenkeu seperti sesi siang ini, edisi ke-14. Ada juga Solaria, Sobat Baca Lancar Bercerita, Lebah, Lelang Buku Hibah, Bakekok, baca buku berkelompok challenge, Biblio Battle, Battle Review, dan juga pasar buku. Nah, programnya banyak banget seperti itu. Nah, Ngobras edisi 14 ini edisi spesial rekan-rekan semuanya karena bedah buku Slow Productivity ini kita dalam rangka juga memperingati Hari Kunjungan Perpustakaan. Mungkin ada yang belum tahu Hari Kunjungan Perpustakaan itu apa. Hari Kunjungan Perpustakaan itu diperingati nanti tanggal 14 September 14 September 2025 yaitu hari Minggu. Tapi kan nggak mungkin kita bikin acara hari Minggu jadi kita buat acaranya hari ini seperti itu. Nah, ini semoga saja bisa menjadi momentum sobat baca semuanya. Kalau ada perpustakaan di kantornya atau di dekat rumahnya bisa dikunjungi karena kita tidak pernah tahu barangkali satu buku yang kita pinjam di perpustakaan itu bisa mengubah hidup kita. Untuk semakin menyemangati acara ngobras kita edisi ke-14 dari penerbit Rene Book akan memberikan giveaway kepada sobat baca semuanya. Giveaway ini ada satu buku, tentu dengan syarat yang sangat mudah sekali. Sobat baca hanya perlu melakukan follow Instagram @penerbit Renebook dan @kemenkeu.lib. Lalu story sobat baca semuanya diupload ke Instagram Story dan tentunya diisi tentang kegiatan hari ini baik berupa foto, video yang berisi rangkuman. Setelah dibuat, jangan lupa di-tag ke penerbit Renebook dan juga Kemenkeu.lib. Peserta beruntung akan mendapatkan satu buku Slow Productivity dari Renebook. Baik, tanpa berlama-lama lagi, rekan-rekan semuanya, saya akan coba langsung masuk ya. Di sini sudah ada sekitar 69 peserta. Sebelum kita memulai bedah buku kita, saya akan mengawali dengan pertanyaan reflektif. Sobat baca semuanya bisa langsung menjawabnya di kolom chat apakah A, B, C, atau D, atau senyamannya pilihan sobat baca semuanya dan tidak ada pilihan yang baik atau benar seperti itu. Pertanyaan reflektif pertama,
Saat pekerjaan menumpuk, apa biasanya yang paling sering Anda lakukan? A. Menambah jam kerja sampai larut malam. B. Mengerjakan banyak hal sekaligus atau multitasking. C. Memilih prioritas yang paling penting. D. Menunda sebentar untuk istirahat sebelum lanjut. Kita lihat di kolom komentar. C. Dari Ibu Marina. D. C, C, C. A. Menambah jam kerja. Ada juga A, C, D, B. Baik, di sini mayoritas sudah ada yang ke C, namun juga sebagian ada yang ke arah A ataupun D. Baik, nanti ini kita akan ulas. Next, pertanyaan reflektif kedua, apa yang membuat Anda merasa produktif dalam sehari? A. Banyak tugas selesai, walau kualitasnya biasa saja. B. Bisa kerja cepat dan responsif terhadap semua permintaan. C. Satu tugas penting selesai dengan hasil maksimal. D. Ada keseimbangan antara kerja dan waktu pribadi. Apa yang membuat rekan-rekan semuanya ngerasa produktif? B. Oh, baik. Beragam ya. Ada yang C, ada yang B. Bapak Gulo C, satu tugas penting selesai. Ibu Merah B, bisa kerja cepat dan responsif. Ini B, mungkin kalau Kementerian Keuangan rata-rata dianggap produktif itu mungkin B ya, karena ini banyak juga yang menjawab B. Baik. Terakhir, pertanyaan reflektif ketiga, hal apa yang paling sering membuat Anda lelah dalam bekerja? A. Terlalu banyak rapat atau distraksi. B. Tekanan untuk selalu terlihat sibuk. Ini biasanya memang lingkungan atasan maupun peer menganggap produktivitas itu harus selalu sibuk. C. Ya memang letih karena ada proyek besar yang butuh fokus, atau D. Memang kurang istirahat. Kita lihat ini ada 30 respon. B. Tanya Wulandari, tekanan untuk terlihat sibuk. C dan C dan B. Marina Fariza A. Terlalu banyak rapat. Reski juga A. Riki juga A. Ibu dia juga A. D. Baik. A dan B. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak. Bia C. Proyek besar dan butuh fokus. Baik, terima kasih banyak Sobat Baca semuanya. Kita akan coba kembali ke pertanyaan reflektif pertama. Saat pekerjaan menumpuk, apa yang biasanya paling sering Anda lakukan? Memang kalau kerjaan menumpuk itu bekerja lembur dan multiport itu adalah budaya kerja modern saat ini. Itu bakal Newport ini akan mencoba mengajak kita semua untuk ke arah yang C atau D. Apabila pekerjaan menumpuk, ayo kita buat prioritas, ayo kita tunda sebentar untuk bisa lebih produktif. Pertanyaan kedua, apa sih yang membuat kita produktif? Banyak tugas selesai walaupun biasa saja, bisa kerja cepat dan responsif, itu juga dipandang oleh Cal Newport sebagai budaya kerja modern. Dan lagi-lagi Cal Newport akan mencoba mengarahkan kita semua untuk ayo kita ke poin C dan D, satu tugas penting, hasil maksimal, dan ada keseimbangan antara kerja dan waktu pribadi. Yang terakhir, reflektif ketiga, apa yang membuat kita lelah? Betul, banyak rapat, bahkan triple meeting sudah dianggap wajar. Kalau tidak bisa triple meeting, dianggap bukan karyawan inspiratif ya, seperti itu. Nah, Cal Newport akan mengajak kita bahwa apabila kita lelah seperti itu, dan poin D,
kurangnya waktu istirahat itu kalau bisa dihindari. Sebentar, kita lihat kolom C. Kolom C. Nama Cal Newport sudah berkali-kali saya sebutkan, jadi mari kita kenalan dulu. Ini tentang penulis. Cal Newport ini background akademiknya adalah PhD Ilmu Komputer di Massachusetts Institute of Technology, MIT Amerika Serikat. Beliau juga merupakan profesor ilmu komputer di Georgetown University. Kenapa saya merasa ini keren sekali? Karena kepakaran beliau memang tentang komputer dan teknologi, dan beliau mencoba mengkritisi budaya kerja modern yang sepertinya sudah tidak cukup manusiawi. Serba sibuk, kita kurang istirahat, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat karir beliau ini dari buku-bukunya, penulis buku populer yang sudah diterjemahkan ke 40 bahasa, ini buku populer beliau. Deep Work, Digital Minimalism, The Time Block Planner, A World Without Email, dan sebagainya. Buku-bukunya memang mengarahkan ke bagaimana bekerja sehat untuk keberlanjutan kehidupan kita semua yang lebih bahagia juga. Beliau juga seorang kolumnis di The New Yorker, dan beliau punya podcast keren banget, bisa dicek di YouTube, Deep Question, seperti itu. Ciri khas beliau adalah tidak menggunakan media sosial, dan tulisan beliau itu fokus pada kerja bermakna, teknologi sehat, dan budaya produktivitas lebih manusiawi. Saya pembaca buku sebelumnya Digital Minimalism. Untuk saya pribadi, buku Digital Minimalism itu sangat mempengaruhi hidup saya. Ada proyek dalam hidup saya yang selama 30 tahun tidak pernah saya sentuh dan saya kerjakan, bisa saya laksanakan. Ketika saya mengikuti tips-tips beliau di bukunya Digital Minimalism. Dan sekarang Rene Book menerbitkan baru Februari 2025 buku terbaru beliau, Slow Productivity, dan benar saya juga banyak mendapatkan inspirasi dari Cal Newport ini. Ini artikel-artikel beliau, Is social media more like cigarettes or junk food? Bagaimana sosial media sebetulnya uh, lebih berbahaya ya daripada rokok dan junk food? How to have a more productive year? Solving the productivity paradox. The year in quiet quieting. Why do we work too much? Kenapa sih kita harus bekerja terlalu banyak? The frustration with productivity culture. Nah, mengawali buku Cal Newport, kita diajak berpikir pertama kali adalah apa produktivitas itu? Apakah kita harus multitasking? Ataukah kita harus selalu tersedia? Apakah setiap 6 menit sekali kita harus mengecek surel? Hasil penelitian Cal Newport di era sekarang memang individu itu rata-rata mengecek handphonenya 6 menit sekali di jam sibuk ya. Apakah kita harus mengikuti banyak Zoom meeting? Apakah kita harus bekerja sepanjang waktu, malam, Sabtu dan Minggu? Cal Newport mencoba mengkritisi untuk hati-hati. Bisa jadi kita terjebak dalam produktivitas semu, yaitu kita menggunakan aktivitas yang kasat mata sebagai sarana mendekati upaya yang produktif, padahal itu bukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Nah, yang menariknya, dia mengawali kisahnya ini oleh kisah John McPhee, seorang penulis senior Cal Newport di The New Yorker. Ini menggambarkan salah satu kisah seorang penulis yang mengalami burnout. John McPhee ini pernah pada titik 8 bulan dia meriset sebuah tulisannya, tapi ketika hasil risetnya itu ingin dituangkan ke dalam tulisan, McPhee ini mengalami kebuntuan.
Hingga akhirnya, singkat cerita, dia mencoba mencari inspirasi. 2 minggu di halaman belakang rumahnya menatap dedaunan, melawan rasa takut, tidak percaya diri, panik. Hingga akhirnya dia mencoba menyendiri, berkeliling hutan, dan akhirnya jeda tersebut membuat idenya muncul. Hasil karyanya yang awalnya itu hanya sebuah artikel, seketika menjadi 30.000 kata dan sangat terkenal. Dan beliau pun sukses dengan mekanisme ternyata butuh jeda untuk karya-karya yang produktif dan inspiratif. Makna yang coba ingin dilihat Cal Newport dari kisah McPhee yang relate juga dengan kerjaan kita adalah produktivitas sejati itu tidak sama dengan kerja cepat. Eh, Kreativitas butuh waktu jeda. Jadi Cal Newport mencoba mengajak kita kembali ke tengah. Terlalu sibuk, ya kan? Menghindar, dia mencoba mengajak kita ke tengah untuk kita lebih manusiawi. Kedua, Cal Newport mencoba mengkritik terhadap budaya kerja modern. Budaya kerja modern itu tuntutan produktivitas kepada kita sangat tinggi sekali, apalagi pasca pandemi. Dan yang paling penting adalah produktivitas ternyata diartikan sekarang kerja dengan segala cara. Segala cara yang penting ini selesai seperti itu. Serta poin kedua adalah setelah mendapatkan tuntutan dari atasan, dari peer, dari klien, dari mitra, ada kesalahpahaman bekerja yang baik, baik oleh atasan maupun dari peer kita sendiri. Bahwa kerja yang baik itu harus banyak rapat, banyak email, banyak jam kerja, harus segera respon cepat gitu kan. Padahal sibuk itu belum tentu produktif. Kalau rekan-rekan baca bukunya langsung, itu bisa tergambarkan lebih menyedihkan. Kalau saya kan kurang bisa ya, karena ini kan poin-poin saja. Cuman kalau membaca bukunya langsung, poin yang ada di layar ini dikisahkan dengan sangat menyedihkan sekali mengenai tren budaya kerja saat ini. Dampaknya bagi pekerja, kita sibuk tanpa henti, kita burn out, kita kelelahan, kita hilang kebahagiaan. Padahal kita masih perlu hidup 10, 20, 30 tahun lagi dengan bahagia seperti itu. Dan yang fenomena sosial, Cal Newport mencoba menyoroti sebenarnya gerakan anti produktivitas itu sudah banyak, tapi kita mencoba untuk bukan malah kontra ya, kita mencoba mencari keseimbangan di tengah. Dan fenomena quiet quieting itu juga sudah marak, perlawanan diam-diam pekerja. Seorang karyawan masih terdaftar bekerja, tapi sebetulnya dia banyak menghindari pekerjaan. Nah, eh, akhirnya Cal Newport ini menyampaikan perlu nih alternatif untuk melambat. Ayo, ayo kita melambat gitu. Nah, gagasan budaya yang lebih lambat ini sebetulnya sudah diskusi secara luas di dunia itu sudah banyak. Karena apa? Karena masyarakat, kita semua, kita butuh cara hidup yang lebih manusiawi, yang tidak terlalu rusuh, yang mampu bertahan untuk kita secara lebih berkelanjutan. Dan poin terakhir, revolusi kelambatan itu sebetulnya sudah banyak dari tahun 1960-an. Slow food, slow cities, slow medicine, slow schooling, slow media. Ini kalau dibaca di bukunya Cal Newport itu dibahas detail ya rekan-rekan. Dan kini slow productivity. Nah, slow productivity yang coba digagas Cal Newport ini saya ambil dari bukunya, adalah filosofi. Filosofi produktivitas yang bertujuan untuk menghindari beban kerja berlebihan. Yang berfokus pada apa? Pada kualitas dan menciptakan hasil yang lebih bermakna tanpa terburu-buru. Jadi, slow productivity itu bukan mengajak kita tidak produktif, bukan mengajak kita lari, tapi mengajak kita
Ayo kita manajemen, ayo kita lihat prioritasnya agar lebih bermakna. Kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya rekan-rekan semuanya ketika mengikuti acara siang hari ini, ada satu hal yang ingin ditanya atau ingin terjawab. Bagaimana sih menjalankan slow productivity itu? Bagaimana sih menjadi lebih slow dari kehidupan yang tidak slow ini gitu ya? Ini jawabannya. Tapi saya hanya akan eh, menjelaskan ringkas saja karena di bukunya itu terlalu banyak tips dan trik itu lebih banyak di buku. Nanti tidak cukup waktunya, tapi kurang lebih ini tiga gagasan besarnya. Mengurangi kegiatan. Ini dibahas paling banyak, hampir 80 halaman. Mengurangi kegiatan. Yang kedua, bekerja dengan laju alami. Yang ketiga, obsesi pada kualitas. Kita lihat di kolom chat dari Fuad. Pinginnya sih slow productivity, tapi atasan menuntut lain. Gimana dong? Nah, bisa kita bahas nanti. Sabar, sabar, kata Rizky ya. Iya betul, kita diminta kejar tayang terus apalagi kalau dapat pimpinan yang berobsesi naik panggung. Oke, cocok banget nih kalau atasan ikut acara ini. Baik, kita lanjutkan. Bagian mengurangi kegiatan. Mengurangi kegiatan ini, Cal Newport mencoba memberikan konteksnya dahulu. Konteksnya adalah kurangi jumlah tanggung jawab hingga berada pada tingkat yang realistis untuk kita selesaikan. Jadi, sobat baca semuanya yang tahu tingkat realistisnya itu seperti apa dengan waktu yang tersedia. Nah, harapannya dengan beban yang lebih ringan, kita dapat dengan fokus menyelesaikan kemajuan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Nah, langsung ke tips dan triknya. Tips mengurangi kegiatan, ini hanya 4 poin yang saya ambil dari buku. Lebih detail bisa baca bukunya langsung. Tapi di poin-poin ini, kalau di bukunya, setiap poin A dan B itu ceritanya panjang, sobat baca semuanya. Jadi lebih bisa kerasa. Tapi kurang lebih saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah fokus pada yang penting. Fokus pada yang penting itu seperti apa? Kita mulai dari komitmen hanya satu tugas pada satu waktu. Hari ini di pagi hari kita komitmen satu tugas satu waktu selesai. Cal Newport tidak menyarankan dua tugas atau tiga tugas. Yang namanya prioritas itu pasti satu. Kalau dua dan tiga bukan prioritas. Karena apa? Dengan kita komitmen dengan satu tugas saja sebenarnya kita pasti nanti ke distraksi dengan yang lain, ya kan? Tapi kalau kita tidak membuat komitmen pada satu tugas malah malah tidak ada yang selesai gitu. Semuanya sama-sama tidak selesai. Jadi, ayo satu tugas satu waktu. Seperti itu. Yang kedua, minimalisir proyek yang tidak signifikan. Ini kalau di saya relate. Saya di LPDP bekerjanya based on apa proyek, banyak proyek, mana proyek yang saya ambil. Di situ saya akan memilih, oh ini kayaknya proyeknya tidak signifikan untuk tusi saya gitu, atau proyek kehidupan. Misalnya saya sekarang pengen masuk Iluni UI nih, ingin masuk Iluni UI, apalagi ada Bu ini kan, Bu Masita kan. Tapi sebentar, saya punya proyek lain di 2025 dan 2026 seperti itu. Jadi saya tahan dulu. Jadi kita bisa memilih. Yang kedua, berani berkata tidak. Berani berkata tidak, ternyata turunannya ada 4. Satu, hindari rapat dan tugas yang tidak mendukung tujuan. Dipilah-pilah. Kedua, batasi kehadiran di acara atau rapat yang berujung panjang. Ini biasanya rapat legal nih panjang banget gitu ya. Tapi kita harus sudah aware. eh oh ini rapatnya akan berujung panjang. Kita strategikan datang 1 jam saja
di 1 jam saat kita datang, pastikan kita sudah memberikan komentar. Nanti sisanya nitip ya notulensinya seperti apa. Karena waktu dan energi kita sangat berharga. Yang C, hindari proyek yang tidak memiliki titik henti. Jadi, eh, decision yang baik di awal oleh sobat baca berdampak pada waktu seterusnya. Ketika sobat baca di awal salah mengambil proyek, ya harus bertanggung jawab sampai seterusnya. Kalau di saya mungkin gambarannya ada proyek riset yang 2 tahunan, 5 tahunan, saya mungkin ngambil yang 2 tahunan, 2 tahun putus, 2 tahun putus. Kira-kira itu yang coba disarankan oleh Cal Newport. Kalau ya itu salah satu yang bisa disarankan. Jadi lihat proyek yang oh titik hentinya lama banget ini, ambil yang lain saja kalau bisa milih. Tapi yang paling penting poin D, ini harus kita akui. Kita harus berani berkata tidak untuk ambisi kita. Kadang ambisi kita itu ambisi kita itu yang besar gitu ya, sobat baca ya. Ingin ini, ingin itu, ingin 2025 kaya, sukses dan sebagainya itu jadi satu waktu gitu ya. Kadang kita harus mengontrol. Dan overall mengenai berani berkata tidak, Cal Newport itu menekankan yang paling penting berkata tidak untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, atur cara kerja. Kita bisa mengatur dengan cara apa? Blok waktu khusus untuk tugas inti. Misalnya, jam tusi sobat baca apa tugas dan fungsi, jam 9 sampai jam 11 di blok. Buka handphonenya 1 jam sekali aja atau 2 jam sekali. Yang penting rutin. Yang B, autopilot. Ada tugas rutin yang dikerjakan di waktu yang sama. Misalnya kalau saya saat di LRT, saya baca disposisi selalu di waktu yang sama. Seperti itu. Yang poin C, biasakan menulis email atau menulis chat di WhatsApp itu dengan bahasa yang jelas agar menghindari balas-balasan yang panjang, apalagi kepada mitra pihak eksternal seperti itu. Poin nomor 4, jangan sungkan mengeluarkan uang. Ini Cal Newport konteksnya ke pengusaha lebih relate. Apakah ada sejumlah uang yang berani sobat baca bayarkan? Dan ternyata dari uang tersebut bisa lebih meningkatkan produktivitas, mempercepat pekerjaan gitu kan, dan kita rela membayar sejumlah uang tersebut. Itu tidak apa-apa. Entah membeli aplikasi yang memudahkan pekerjaan, langganan AI, dan sebagainya. Inti dari mengurangi kegiatan ini adalah, Cal Newport bilang di bagian merah bawah itu, mengurangi kegiatan bukan melarikan diri, tapi cara bekerja lebih tenang, stres, stres kita rendah, dan tetap ada kemajuan. Jadi, kemajuan kita dapat, stresnya juga mereda. Jangan sampai tidak ada kemajuan dan semakin stres gitu ya. Baik, bekerja dengan laju alami. Bekerja dengan laju alami ini, eh, Cal Newport mencoba mengangkat dari satu hasil riset bahwa otak kita akan lebih produktif dan mendapatkan ide kreatif, inovatif, entah saat membuat kebijakan atau menulis, eh, membuat musik atau membuat karya lain itu ketika otak kita tidak stres, ketika otak kita santai. Jadi penting bekerja dengan laju alami. Nah, Cal Newport ini mencoba menceritakan mengenai Kopernikus yang mencoba membuat teori gerak planet yang baru muncul setelah 14 tahun gitu. Ternyata butuh waktu yang matang. Ini konteks laju alaminya di sini. Untuk seorang ilmu pengetahuan, ternyata 14 tahun. Nah, Cal Newport melihat bahwa kerja tanpa henti ini bukanlah produktif. Pada titik tertentu bisa jadi gegabah, sehingga kita perlu refleksi. Dan ketika kita terus-terusan, bisa jadi resikonya malah lebih banyak kepada sobat baca semuanya. Keletihan fisik, psikologis, penurunan kinerja, dan bahkan kebahagiaan gitu.
Maksudnya, untuk apa kita hidup lama tapi tidak bahagia kan? Makanya perlu diatur. Jadi, kuncinya hargai ritme alami, beri ruang untuk diri ini pulih gitu. Nah, tips bekerja dengan laju alami. Satu, lipat gandakan timeline proyek. Ini tips di antara kita ya Bapak Ibu ya, sobat baca semuanya. Nanti jangan sampai ketahuan ke yang lain loh, salah ya. Apabila ada sebuah kegiatan, tugas atau proyek bisa selesai 1 minggu, jadikan 2 minggu. Maksudnya begini, Dian, tugas ini bisa diselesaikan kapan? Dalam hati, oh ya seminggu. 2 minggu, Pak. Nah, untuk memanajemen stres kita, nanti kalau selesai 1 minggu, ya alhamdulillah. Atau semula saat karena apa? Karena pasti tugas kita nggak hanya itu. Tugas kita ada banyak yang lain. Yang kedua, atau semula 1 minggu itu bisa 2 proposal. Ya kita jadikan 1 minggu 1 proposal. Ini tips ya. Untuk menjalankannya, sobat baca juga harus melihat konteks dan situasi apabila dimungkinkan. Yang kedua, Senin tanpa rapat. Hasil riset dari Cal Newport, individu yang Seninnya baik berkorelasi dengan Sabtu minggunya dia tidak lembur. Jadi lebih bebas. Jadi Cal Newport menyarankan tolak baik-baik, sampaikan saja saya ada agenda lain gitu. Atau kurangi rapat hari Senin karena Senin itu untuk rapi-rapi yang masih pending seperti itu. Yang ketiga adalah kurangi ekspektasi untuk selalu tersedia. Ini konteksnya jam kerja di Kementerian Keuangan, di bisa apa? Bisa disesuaikan dengan di jam kerja masing-masing. Misalnya, akhiri pekerjaan pukul 5 sore. Yuk komitmen janji temunya itu kurang dari 30 menit. Tidak ada janji temu jam 4 sore agar pulang tepat waktu. Karena kita berpikir jangka panjang untuk kesehatan kita dan kebahagiaan kita. Yang keempat, seimbangkan waktu meeting dengan waktu kerja fokus. Misalnya, kalau kita sudah ada agenda meeting 30 menit, kompensasi blokir 30 menit juga di hari itu untuk kerja fokus pribadi. Yang kelima, jadwalkan periode istirahat. Maksudnya periode istirahat itu yang A, jadwalkan liburan rutin. Setahun 4 kali atau 1 bulan sekali, Bapak Ibu Sobat Baca yang tahu. Itu bisa disesuaikan. Tapi yang menarik adalah poin B. Jadwalkan 1 atau 2 bulan dalam setahun, ada bulan-bulan yang ritme kita lambat. Itu untuk kesehatan kita. Kalau saya sebagai seorang muslim biasanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita komitmen ini slow nih, kita harus slow nih. Atau kita pokoknya dalam 12 bulan itu Cal Newport hasil risetnya menyatakan bahwa better 1-2 bulan itu ada bulan-bulan yang ritme kerjanya lambat. Untuk diri kita sendiri saja yang tahu. Untuk kita lebih sehat gitu. Yang keenam, selipkan aktivitas segar. Ini konteksnya untuk biasanya pekerja-pekerja yang inovatif ya, butuh kreativitas. Ini disarankan, tapi kalau PNS kurang tahu ya. Menonton bioskop misalnya saat jam kerja, sebulan sekali. Kalau Newport bilang, kalau sebulan sekali mah nggak akan ada yang sadar. Tapi ada tujuannya. Tujuannya itu kita memecahkan kemonotonan dalam bekerja. Di jam kerja kita keluar. Nah, itu nanti silahkan disesuaikan. Yang nomor 7, bekerja di tempat yang tidak familiar. Karena apa? Misalnya bekerja di rumah atau di kantor, kita melihat di rumah, melihat hal-hal yang familiar, itu eh, jadi baju-baju saya tuh jadi berbicara. Ayo Dian, bajunya dicuci. Ayo Dian, bajunya disetrika. Ayo kucingnya dikasih makan. Jadi semuanya itu berbicara seolah-olah. Kira-kira konteksnya seperti itu. Tapi
Kalau kita keluar, makanya kan trennya orang bekerja di kafe. Bahkan Yahudi dalam bukunya, salah satu tips belajar orang Yahudi adalah tidak di rumah. Karena apa? Karena dia meninggalkan hal-hal yang familiar untuk bisa lebih konsentrasi. Itu ada bukunya tersendiri. Yang kedelapan adalah maafkan diri sendiri. Jika kita melenceng dari rencana kita, ya nggak apa-apa. Kita maafkan, nanti fokus ke langkah eh, berikutnya. Inti pesannya adalah sebenarnya kita ini punya kendali yang lebih besar terhadap beban kerja kita loh, daripada yang kita pikirkan. Kita itu dulu yang kita set. Kita punya kendali. Yang terakhir, obsesi pada kualitas. Obsesi pada kualitas ini diawali dengan kisah Jewel, seorang penyanyi. Intinya ini Jewel ini dia awalnya menyanyi di kafe kalau tidak salah dan viral. Umur 19 tahun langsung dapat kontrak musik 1 juta dolar. Tapi dia tolak karena dia tahu bahwa ya di awal ini saya viral bisa jadi kebetulan, keberuntungan. Dan ketika saya membuat lagu harus terburu-buru, idenya malah nggak dapet. Jadi dia tolak tawaran 1 juta dolar dari produser, dia mengalir, menjalani karir musiknya mengalir saja. Betul, ternyata lagu kedua ketiganya itu tidak begitu baik, tapi karena tidak ada ikatan kontrak, jadi dia tidak punya beban. Dia mengalir, membuat musik, dan ternyata bisa sukses. Gagasan obsesi pada kualitas itu maksudnya adalah Cal Newport mencoba menjelaskan prinsip yang perlu dipahami adalah poin satu, terobsesi pada kualitas yang dihasilkan, meskipun ini mungkin eh, hilangnya peluang kita dalam jangka pendek, tapi akan memberikan manfaat jangka panjang. Nah, poin yang penting adalah nomor dua, prinsip sebelumnya, mengurangi kegiatan dan bekerja dengan laju alami itu sebenarnya kalau kita tidak membarenginya dengan kualitas, reputasi di pekerjaan kita akan buruk. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi dari obsesi pada kualitas adalah ada batasannya, sobat baca semuanya. Kualitas itu memang penting nomor satu, namun jika itu menjadi segalanya, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan apa-apa. Yang kedua, beri diri waktu yang cukup untuk menghasilkan sesuatu yang hebat. Kita kasih waktu, tapi bukan berarti tanpa batasan waktu. Karena yang penting itu adalah kemajuan, bukan kesempurnaan. Yang ketiga, jangan sembarangan berhenti pada ini yang ketiga ini konteksnya menarik. Jadi kan kita diminta untuk bekerja yang berkualitas dan bermakna. Ada konteks di mana mungkin seseorang tidak menyukai pekerjaannya saat ini, dia ingin resign agar tidak terdistrak bekerja pada hal yang dia passion. Nah, di sini Cal Newport bilang bahwa jangan jangan tergesa-gesa resign. Jangan tergesa-gesa gitu. Boleh mengerjakan proyek yang bermakna sembari jangan resign dulu. Kecuali hal yang kamu passionkan itu sudah bisa memberikan kamu penghasilan yang cukup, setidaknya cukup untuk hidup. Dan yang kedua sudah bisa kamu lipat gandakan. Udah bisa diperbanyak seperti itu. Demikian sobat baca semuanya, ulasan singkat poin-poin penting mengenai buku Slow Productivity. Kesimpulan yang bisa saya berikan adalah slow productivity ini menawarkan paradigma baru, ayo lebih melambat, ayo lebih fokus, ayo lebih bermakna. Yang kedua, cocok untuk diterapkan agar terhindar dari burnout sehingga dapat menjalani hidup produktif yang berkelanjutan karena kita masih ingin terus berlanjut. Yang ketiga, saya ulangi lagi tiga prinsip utamanya, mengurangi kegiatan, bekerja dengan laju alami, dan obsesi pada kualitas. Kutipan penting dari Cal Newport adalah less output, more impact. Demikian dari saya.
Kurang lebih terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Saya stop share. Ternyata di sini eh, pertanyaan di kolom chat banyak sekali. Berarti relevan topik ini. Rekan-rekan semuanya relevan untuk kita diskusikan karena ini menyangkut hidup kita ya. Nih, kita coba lihat dulu ya. Rekan-rekan yang tertarik dengan bukunya bisa langsung beli di marketplace. Daging banget, relevan banget, isinya bagus. Baik, terima kasih banyak. Sekarang saatnya kita untuk masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum itu di sini sudah ada Kak Sakti Ramadan. Eh, Kak Sakti, saya pin dulu ini. Mungkin bisa dibantu. Halo Kak Sakti. Selamat, selamat sore Kak Dia. Selamat sore Kak Sakti. Rekan-rekan sobat baca semuanya, Kak Sakti ini adalah penyunting buku dari Slow Productivity. Jadi lebih hafal sekali maksud arah filosofi Slow Productivity ini seperti apa, seperti itu. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab, bisa dengan metode raise hand atau chat di kolom komentar. Dan ini Kak Sakti kita coba langsung tanya dan jawab ya, Iya, biar nggak lupa. boleh seperti itu. Siti Husnul, Kak Siti Husnul silahkan. Ini sudah raise hand semangat sekali. Silahkan Kak, ada yang ingin ditanyakan? Cek, halo. Apakah suara saya sudah masuk, Kak? Sudah aman Masuk, masuk. suaranya? Ya, Oke, baik. silahkan, silahkan. Terima kasih Kak Dian atas ulasannya, keren Kak Siti, suaranya hilang. banget gitu slow productivity gini. Apakah ada time blocking? Yes. Oke, baik. Halo, halo. Ya, sudah. Apakah ada time blocking untuk slow productivity? Karena biasanya kan kalau untuk produktivitas kita ada time blockingnya gitu kan, berapa menit sekali. Hmm, Nah, kemudian atau kita sebenarnya bisa mulai produktif lagi begitu kita siap secara mental, secara fisik dan secara mental. Kemudian yang kedua, bagaimana jika kompromi dengan atasan kita terkait slow productivity ini tadi mengalami kendala yang menganggap yang mana atasan kita menganggap slow productivity sama dengan lamban atau buang-buang waktu. tidak Kira-kira produktif ya. ada negosiasi atau cara untuk berkompromi? Iya, betul. Itu aja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Sakti. Time blocking. Yang kedua itu kompromi dengan atasan. Aku yakin ini pertanyaan seribu umat ini. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Siti atas pertanyaan yang diberikan. Sebelumnya aku mau menyapa dulu teman-teman yang sudah baca pada sore hari ini. Luar biasa sekali atas banyak responsi yang saya perhatikan dari tadi. Oke, langsung saja ke menjawab pertanyaan Kak Siti. Apakah ada teknik time blocking ya di dalam buku ini? Setidaknya ada dua hal yang diajarkan oleh Pak Newport di dalam buku ini, yaitu metode yang pertama itu metode untuk melipat gandakan waktu dan mengisi waktu yang terisi dengan kesibukan. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Dian, kayak misalnya kalau misalnya kita ada waktu yang menguras energi selama 1 jam, maka boleh juga nih kita istirahatnya juga 1 jam, seperti itu untuk mengulangkan waktu. Terus kemudian yang paling bermanfaat menurut aku pribadi yang sudah melakukan teknik slow productivity ini ada di prinsip tarik jangan dorong. Nah, prinsip tarik jangan dorong itu kita membayangkan gini, di meja kerja kita itu ada satu tumpuk dokumen atau satu tumpuk pekerjaan yang belum selesai dikerjakan, dan di sisi kanan itu adalah tempat untuk menaruh dokumen yang telah selesai dikerjakan. Nah, terus kemudian gambarannya kayak gimana menggunakan prinsip tarik jangan dorong ini? Kalau misalnya kita terobsesi pada kecepatan dalam menyelesaikan tugas, maka kita akan menggunakan prinsip dorong. Yang dalam hal ini kita akan berusaha untuk mendorong tugas itu secepatnya ke tempat yang selesai, ke sisi kanan. Jadi keinginan kita tuh mendorong terus, yang pada akhirnya kita nggak punya waktu untuk mengolah eh, apa namanya waktu dan mengolah pikiran kita sendiri seperti itu. Tapi kalau misalnya pakai prinsip tarik yang dikatakan oleh Tiny Pot, itu kita jadi yang ngatur nih.
Kita nariknya kapan? Bukan kita ngedorongnya kapan. Kita narik tugasnya kapan? Siapnya kapan untuk menerima tugas tersebut? Seperti itu. Nah, memang secara garis besar untuk konsep time blocking ini itu disampaikan melalui cerita ya. Jadi bukan yang teknis. Oh, kalau misalnya kayak gini, tabelingnya kayak begini, manajemennya kayak gitu. Tapi ini disampaikan melalui cerita yang harapannya pembaca itu bisa mengambil intisari dan menerapkannya sendiri di dalam pekerjaannya masing-masing. Seperti itu. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Terus kemudian pertanyaan kedua, apakah kemudian hal ini atau prinsip slow productivity ini bisa selalu dinegosiasikan atau disampaikan kepada atasan kita? Hmm, Sejauh ini yang aku pahami dari buku ini memang prinsip ini lebih cocok diterapkan di bidang pekerjaan yang sifatnya itu adalah menuntut kreativitas, yang sifatnya menuntut kualitas dan hal-hal semacam itu. Yang dalam hal ini eh, cukup kurang relevan kalau misalnya dilakukan di pekerjaan-pekerjaan teknis. Misal kayak kita bekerja di industri perakitan, pabrik seperti itu. Kan nggak bisa tuh kita pengennya yang produksinya 500 piece per hari kita lambatin deh jadi 200 piece kan nggak bisa gitu. Itu harus sesuai dengan apa namanya ketentuan yang berlaku. Tapi kalau misalnya kita bekerjanya di ranah-ranah ilmu pengetahuan, kreativitas di bidang-bidang yang memanfaatkan cara pikir eh, sebagai modal utama kita dalam bekerja itu eh, cocok untuk diterapkan prinsip slow productivity ini. Dan kalau dari buku yang dituliskan, cara bernegosiasinya dengan atasan adalah pada akhirnya dengan menunjukkan apa yang kita hasilkan dari setelah menerapkan slow productivity ini. Jadi kan ketika misalnya objektifnya jelas nih, tujuannya jelas dari atasan meminta begini, begini, begini. Cuman mungkin masih ada hal-hal yang tidak sinkron secara prinsip kayak, ya kan kalau misalnya tugasnya kayak gini, maka kamu harus bekerja sekian jam dalam seminggu gitu. Tapi ternyata kita menggunakan prinsip slow productivity nih, kita mencari cara lain, melambatkan lagi, tetapi berobsesi pada kualitas. Ternyata hasilnya secara objektif itu sampai, secara objektif itu memuaskan, secara kualitas itu memuaskan, itulah titik negosiasinya yang bisa kita lakukan kepada atasan kita supaya bisa memberikan kesadaran bahwa prinsip ini juga oke-oke aja loh digunakan tanpa kita harus terbebani terus-terusan dengan pekerjaan. Seperti itu, semoga menjawab Kak Siti. Semoga menjawab ya Kak Siti ya. Kak Terima Sakti, kasih. satu raise hand, satu di kolom chat. Kita lihat di pertanyaan Ibu Sri Asih jam 14.41. Izin bertanya Pak Sakti, apa pesan utama yang ingin disampaikan penulis melalui slow productivity? Dan bagaimana relevansinya dengan kondisi kerja di Indonesia? Banyak orang merasa bersalah jika tidak produktif seharian. Bagaimana mengubah pola pikir agar slow productivity tidak dianggap sebagai malas? Dan apa tantangan terbesar slow productivity di lingkungan kerja? Itu dulu Kak Sakti. Baik, baik. Ini menarik sekali jawabannya. Itu tadi yang Di chat di chat ya. Oke, jam baik. Nanti aku 14.41. sambil baca apa pesan utama yang disampaikan penulis melalui buku Slow Productivity. Ini adalah sebenarnya ini adalah kebijaksanaan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, gitu, terutama orang-orang yang di masa lalu itu di, berhasil menemukan sesuatu, berhasil membuat sesuatu yang pada akhirnya ya, kita gunakan seperti ini membedah kenapa sih mereka orang-orang tersebut itu bisa menjadi sedemikian hebat, bisa menjadi sedemikian tidak terlupakannya. Oh, ternyata mereka itu semuanya melakukan
slow productivity yang obsesi pada kualitas, sehingga ketika kita sudah berbicara tentang kualitas, maka karya apapun yang kualitasnya baik, karya apapun yang kualitasnya tinggi, penemuan apapun yang kualitasnya sangat hebat, maka itu tidak akan pernah terlupakan gitu. Jadi pertama premis dari buku ini adalah mengingatkan kita tentang fenomena tersebut, fenomena yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita dalam berkarya atau dalam menemukan sesuatu. Nah, terus kemudian, kenapa pada akhirnya buku ini dituliskan? Zaman sudah berubah, kan zaman sekarang digital udah sangat masif gitu penggunaannya. Nah, ini dia yang ingin diingatkan oleh Cal Newport, bahwa memang zaman berubah, tapi manusia tetap sama. Manusia tetap sama sebagai makhluk yang punya kecenderungan bisa stres karena tertekan. Gitu. Cal Newport ingin mengingatkan itu, bahwa kita memang berada di zaman yang beda, tapi kita adalah manusia yang sama, yang secara psikologi punya prinsip apa namanya, ketika menghadapi suatu kesulitan itu akan lari atau menghindar atau dan sebagainya. Beban emosionalnya sama seperti itu. Oleh karena itu, Kaliber ingin mengingatkan hal tersebut. Dan yang ketiga, justru untuk mencari sesuatu yang jernih, sesuatu yang sangat bernilai bagi diri kita sendiri di tengah suasana, di tengah era yang sangat berisik pada masa ini. Ya bisa dibayangkan gitu, dan tentu saja ini bisa dibuktikan secara kasar ya, bahwa ketika kita hidup di era yang sekarang ini, banyak orang yang pada akhirnya nggak tahu mau jadi apa. Permasalahan Gen Z sekarang itu banyak yang nggak tahu mau jadi apa. Bahkan pengistilahan life quarter crisis itu kan apa namanya, begitu familiar belakangan ini. Sebenarnya itu tuh udah ada dari zaman kapan tahu, itu udah ada, tapi kenapa baru sekarang semakin mencuat? Ya karena semakin banyak orang yang aware terhadap hal tersebut. Dan dalam hal ini, di dunia yang semakin maju teknologinya, semakin besar peluang untuk aktif di media sosialnya. Justru hal itulah yang membuat kita sangat mendapatkan banyak stimulus, dan kita sibuk dengan pikiran sendiri sehingga kita nggak tahu mau jadi apa. Nah, disinilah slow productivity memberikan pandangan bahwa oke, di tengah dunia yang terburu-buru, di tengah dunia yang serba lari, di tengah dunia yang balap-balapan itu menjadi standar dalam kelas sosial, kita ngelambat yuk, kita cari tahu dulu yuk, apa sih yang pengen kita cari, kita tuh orangnya kayak gimana sih, apa sih yang sebenarnya betul-betul memuaskan bagi diri kita, dan apa sih yang kemungkinan hal yang kita puaskan itu tuh bisa menghidupi kita pada nantinya. Itu yang menjadi poin penting di dalam buku ini. Nah, terus kemudian eh, apa tantangan terbesar dalam menerapkan konsep slow productivity di lingkungan kerja yang masih menjunjung budaya kerja keras atau kerja yang lama sama dengan produktivitas? Ya, tantangannya adalah sudah pasti bahwa kita sangat sulit untuk mengubah budaya yang ada. Dan itu jarang sekali, ini jujur saja, bahwa ketika eh, tempat bekerja yang sudah memiliki budaya seperti itu memang sulit sekali untuk diubah, kecuali memang terjadi perubahan yang besar-besaran seperti itu. Nah, jadi tantangan terbesarnya adalah memberikan kesadaran akan hal ini. Dan bagaimana pada akhirnya kesadaran itu bisa tercipta, yaitu harus dibarengi dengan pembuktian yang nyata. Kan dasarnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya menemukan misalnya ada tempat bekerja yang secara budaya masih memandang bahwa bekerja itu dengan pandangan yang konvensional, yang bekerja lama sama dengan produktivitas, ya perlahan-lahan kita apa namanya, bangun kesadaran untuk diri kita sendiri bahwa oh,
ternyata bisa loh tidak menerapkan prinsip itu, tapi kita lebih obsesi pada kualitas dan hasilnya baik, dan hasilnya lebih jauh lebih bermanfaat daripada cara yang lama. Kita bangun kesadaran itu untuk diri sendiri, kita sebarkan ke rekan-rekan sejawat yang pada akhirnya itu akan menjadi kesadaran kolektif. Itu tantangan terbesarnya. Susah untuk melakukan hal tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Kak Sri. Semoga menjawab. Baik, terima kasih banyak Kak Sakti. Ini Kak Sri juga ada pertanyaan untuk saya. Dari perspektif pustakawan atau penggiat literasi, bagaimana peran peran ketika kita membaca buku Slow Productivity ini gitu, bisa membantu pekerjaan maupun seorang pelajar untuk mengelola stres. Kak Sri, kalau dari saya pribadi, manfaat membacanya adalah membaca buku ini memvalidasi apa yang saya alami. Kalau kita membaca bukunya Cal Newport, itu memang lebih terlihat sekali fenomena seperti apa, bahwa bahkan atasan dan rekan kerja kita saja tuh, sudut pandang produktivitasnya saja tuh masih yang seperti disebutkan Kak Sri tadi, kerja keras gitu. Nah, ketika mungkin kita tidak ada yang memvalidasi, dengan membaca buku, ada yang memvalidasi perasaan kita. Itu hal sederhana yang membantu saya. Yang kedua adalah ada yang menguatkan, oh, kita tidak salah merasa letih. Dan yang sangat terbantu juga adalah memotivasi saya bahwa sebagai pembaca kita punya kendali. Kita punya kendali untuk berubah. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita akan buka lagi. Apakah ada rekan-rekan dari Sobat Baca yang akan raise hand? Baik, belum ada. Kita akan kembali ke kolom chat Kak Sakti. Pertanyaan jam 14.42 dari Kak Isma. Izin bertanya, Bapak Ibu, bagaimana jika malah stres karena terlalu banyak waktu luang? Ya, terima kasih Pak Isma atas pertanyaan yang dia berikan. Nah, oleh karena itu tadi prinsip tarik jangan dorongnya kayu seperti inilah yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Karena kan kalau misalnya kita terlalu lowong juga nyampe bingung kan mau ngapain gitu, itu yang bikin kita malah loh. Jadi gimana sih, kerja banyak salah, kerja nggak ada juga salah gitu, karena sama-sama bikin beban pikiran. Nah, oleh karena itu tadi prinsip Kajukot yang tarik dan jangan dorong itulah yang bisa menjadi solusi atas hal ini. Ketika ternyata waktu luang kita sudah terlalu banyak, kita harus menarik pekerjaan yang harus kita selesaikan. Kalau misalnya pekerjaan kita sudah terlalu banyak, ya kita harus apa namanya, mengerjakan dulu dan jangan menarik pekerjaan yang lain. Kan kurang lebih prinsipnya seperti itu kan. Mungkin jawaban singkatnya seperti itu. Semoga menjawab. Baik. Ini ada apresiasi untuk kita dari Kak Ratna. Buku dan ulasannya bagus sekali ketika kita mengejar kualitas, sementara tugas kita banyak hingga akhirnya yang penting tugas selesai sesuai SOP. Terima kasih Kak Ratna. Pertanyaan dari Adinda. Pertanyaan Adinda ini, Kak Sakti, mirip dengan pertanyaannya Ibu Diah. Kak Diah ya. Bagaimana mensinergikan pekerjaan individu dengan tim, dengan filosofi slow productivity. Bagaimana kira-kira menyesuaikan ritme kerja produktivitas bila bekerja dalam tim? Kalau dalam tim produktivitasnya beda-beda. Sejalan dengan pertanyaan Kak Diah, bagaimana membagi waktu slow productivity jika ada hal yang menyela atau urgent sehingga mengganggu flow time blocking atau ada hal yang harus ditindaklanjuti seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Dinda dan Kak Dia. Ini menarik dua pertanyaan ini. Mungkin langsung aku jawab aja secara singkat. Untuk menyesuaikan ritme kerja produktivitas bila prinsip produktivitas timnya itu beda-beda. Oleh karena itu yang perlu apa namanya, dibahas dalam hal ini mungkin sudah jauh lebih ke tahapan teknis ya, bukan prinsip, karena slow productivity itu kan prinsip. Nah, gimana caranya untuk menerapkan prinsip ini ke dalam sesuatu yang lebih teknis?
Oleh karena itu, kalau semua tim itu sudah paham dengan manfaat dari slow productivity, buatlah acuan yang jelas bahwa oke, kita dengan menerapkan slow productivity akan selesai berapa lama pekerjaan ini atau proyek ini. Kalau misalnya itu sudah didiskusikan, kita akan menemukan satu tanggal yang sisanya tinggal kita atur untuk tahapan-tahapan berikutnya. Gitu. Jadi kalau misalnya semuanya sudah memegang prinsip slow productivity, tinggal disesuaikan aja kapan waktu untuk lanjut ke tahapan-tahapan berikutnya. Itu sih. Yang jelas intinya adalah untuk lebih mengetahui dulu bahwa slow productivity ini prinsip, dan untuk teknisnya yang penting setiap anggotanya itu tahu dulu prinsip tersebut. Yang kedua, bagaimana membagi waktu untuk slow productivity jika ada hal yang urgent atau mendesak. Itu tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Dian, yaitu pertama ada dua hal yang setidaknya bisa kita lakukan: berani berkata tidak jika memang itu masih bisa ditolak. Yang kedua, kalau misalnya hal itu sudah tidak bisa ditolak, ya memaafkan diri sendiri. Ya, harus melakukan ini nih, berarti ini seperti itu. Mungkin itu apa namanya jawaban yang bisa aku berikan. Semoga menjawab. Iya, Kak Sakti, ternyata tadi pertanyaan Kak Diah itu pertanyaan yang berbeda. Yang sama Hmm. itu pertanyaan Kak Nurdin. Kak Nurdin Oh, berarti tadi sudah terjawab ya, yang bagaimana menyesuaikan dengan ekspektasi atasan. Oh, maaf. Beda Kak, ternyata Kak. Kita ke pertanyaan Kak Nurdin ya Kak. Bagaimana menyesuaikan dengan ekspektasi atasan atau organisasi yang cenderung ingin cepat? Mungkin bisa dipertimbangkan saat penilaian kinerja. Jadi takut kalau di Kemenkeu tuh skor penilaian kinerjanya nih jadi jelek nih Kak Sakti. ya, ada dua hal dalam dalam menyikapi hal ini ya, menurutku pribadi, dan ini mungkin referensi bukunya juga berbeda. Yang pertama, apakah tetap bisa menggunakan prinsip slow productivity di kultur budaya yang seperti di kultur kerja yang seperti itu? Jawabannya adalah tergantung dari jenis pekerjaan tersebut. Jika ternyata memang membutuhkan fast respon dan sesuatu yang cepat begitu, ya memang tidak bisa dilakukan nih slow productivity. Ya kalau tidak bisa dilakukan, nggak usah dipaksain juga gitu, menurutku gitu kan. Itu yang pertama. Tapi apakah kemudian bisa mengubah kultur budaya kerja? Jawabannya bisa selagi jenis pekerjaan itu memang memberikan peluang untuk menerapkan slow productivity. Apa misalnya? Misalnya kita bekerja di industri kreatif yang tugas utamanya adalah membuat sebuah produk yang bagus, gitu kan. Nah, sebuah produk yang bagus itu kan memberikan peluang kita untuk menerapkan slow productivity. Perencanaan produknya harus berapa lama supaya matang, peluncuran produknya harus kayak gimana supaya booming, terus kemudian treatment after salesnya bagaimana supaya ini tetap dikenang, seperti itu. Itu kan jenis-jenis pekerjaan yang memberikan peluang bagi kita untuk menerapkan slow productivity. Jadi kalau misalnya eh, untuk menjawab pertanyaan Kak Nurul ini, untuk menyesuaikan slow productivity di tempat kita kerja, ya kita harus tahu dulu kulturnya bagaimana, apakah memungkinkan untuk melakukan slow productivity atau tidak. Kalau tidak memungkinkan menerapkan slow productivity, ya mungkin bisa diterapkan di hal-hal yang lain, proyek pribadi kita dalam berkarya dan sebagainya, seperti itu. Semoga menjawab Kak Nurul. Baik, terima kasih. Kita lanjut dari Pak Fuad. Makanya atasan harus ikut seperti itu. Baik, semoga kita doakan Pak Fuad kelak segera menjadi atasan juga seperti itu. Nah, ini pertanyaannya dari Ros Ibu Rosti, pukul 15.01. Saya bekerja di unit yang nature pekerjaannya hampir setiap hari pekerjaan itu urgent semua. Ditugaskan hari ini, harus selesai besok. Bagaimana tips menerapkan slow productivity? Kalau di Cal Newport katanya ya Mas Sakti, kalau ada unit yang mengatakan mayoritas setiap hari itu urgent, berarti budaya kerjanya ini harus direview ini. Silakan Kak Sakti, bagaimana? Ya, tentu saja
ketika ini aku mungkin point of view gue pribadi aja ya, dengan menyesuaikan buku ini. Ketika memang porsi pekerjaannya itu setiap hari urgen, ya memang mungkin betul tadi kata kalian, berdasarkan buku ini ya harus direview. Kenapa hal itu pada akhirnya urgen? Apakah jangan-jangan penilaian bahwa setiap hari pekerjaan itu urgen itu yang tidak pernah didiskusikan dan tidak pernah dicari pemecahan masalahnya. Kenapa ya tiap hari kok kayaknya urgen gitu. Nah, kalau kayak gini kan nanti akan ada dua opsi ini, akan memunculkan dua jawaban. Yang pertama, oh iya benar bahwa kenapa setiap hari terasa urgen karena tidak ada sistem yang baik untuk mengatur flow kerja ini. Atau yang kedua, oh ya memang urgen dan tidak bisa diganti gitu kan. Nah, untuk ketika kita sudah mendapatkan dua pertanyaan ini, mendapatkan dua jawaban ini, maka yang punya peluang untuk diterapkan slow productive itu adalah jawaban yang pertama, yaitu ketika ternyata urgennya setiap hari itu terjadi karena sistem yang kurang baik gitu, sistem perintah tugas yang kurang baik, sistem delegasi tugas yang kurang baik, disposisi yang kurang baik dan sebagainya gitu kan. Itu bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya memang setiap hari yang urgen terus pekerjaannya ya itu memang tidak bisa diubah. Contohnya, misalnya eh, apa namanya di satu pekerjaan itu di satu sisi pekerjaan yang masih bisa diubah itu kayak oh ini eh, harus menyelesaikan persoalan-persoalan administratif setiap harinya gitu. Dan kalau dilihat ternyata persoalan administratifnya itu sudah muncul dari minggu lalu, bulan lalu dan sebagainya yang baru yang harus direkap di hari-hari berjalan seperti itu. Nah, itu kan bisa diatur. Bagaimana sih nih nanti menyelesaikan tahapan-tahapan administratifnya gitu kan. Nah, atau yang kedua yang memang secara kultur kerjanya sudah tidak bisa diubah seperti misalnya bekerja di bagian customer service gitu yang setiap hari orang nelpon pasti untuk minta solusi kan nggak bisa tuh kayak kita tunda untuk oh ya nanti kita tunggu dulu ya sampai minggu depan nggak bisa tuh. Nah itu yang maksudku tidak bisa diubah. Jadi untuk menerapkan tips slow productivity dalam hal ini harus dilihat kembali apakah memungkinkan untuk hal ini bisa diterapkan berdasarkan apa yang terjadi. Apakah ini salah sistem atau memang sudah harus seperti itu, seperti itu. Semoga menjadi. Baik, kita lanjut ke dua penanya terakhir dari Kak Diah di jam 15.02. Izin bertanya, Cal Newport menciptakan teori slow productivity berdasarkan hasil observasi dan pemikiran di dunia barat yang secara umum memang kehidupannya jauh lebih slow dibandingkan kita. Menurut Kak Sakti dan Kak Dian, ketika dibawa di konteks Indonesia, khususnya Jakarta, apa ya kira-kira dimensi penting yang perlu diperhatikan? Apakah teori Cal Newport ini mentah-mentah bisa kita implementasikan atau perlu kontekstualisasi teori yang lebih aplikatif, khususnya hiruk-pikuk Jakarta? Betul, betul. Terima kasih Kak dia atas pertanyaan yang diberikan. Ini menarik sekali pertanyaannya karena ditulis oleh orang Barat. Intinya, apakah sesuatu yang ditulis oleh orang Barat itu relevan dengan yang terjadi di Indonesia seperti itu? Ya mungkin aku bisa mengibaratkan dengan hal yang sama bahwa eh, berbagai macam ilmu pengetahuan memang rata-rata datangnya dari barat. Kita harus akui itu. Kajian psikologi, kajian teknik dan sebagainya itu rata-rata mungkin dari barat. Dan ternyata apakah itu bisa diterapkan di Indonesia? Ternyata bisa dan bermanfaat. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah itu perlu dikontekstualisasikan ya sebagainya? Itu perlu dikontekstualisasikan karena di slow productivity ini yaitu tadi harus menyesuaikan juga dengan kondisi dan situasi yang terjadi terhadap kita pada hari ini gitu. Kalau misalnya kita mau menerapkan sistem atau konsep slow productivity ini gitu. Nah, terus gimana nih kontekstualisasikannya gitu kan? Kontekstualisasikannya sejauh yang aku baca buku ini itu bisa bisa dilakukan terhadap dua hal. Yang pertama, kita lakukan
di tempat kerja kita dengan tanda kutip berarti kita akan menjadi pionir utama untuk memberikan kesadaran bagi orang-orang untuk mengubah budaya bahkan cara kerja gitu. Atau yang kedua, kalau misalnya hal pertamanya tidak bisa tercapai, kita punya modal pengetahuan untuk melakukan slow productivity ini di proyek pribadi kita. Nah, seperti apa namanya hal yang bisa kita lakukan dalam taraf kontekstualisasinya. Jadi tidak bisa ditelan mentah-mentah karena harus dikontekstualisasikan dan kontekstualisasikannya biasanya terbagi menjadi dua tadi di antara bidang pekerjaan kita atau bidang profesional kita atau di bidang proyek pribadi kita gitu. Oke, Baik, mungkin itu jawaban yang diberikan. terakhir dari M. Nur, KPPN Tangerang. Bisakah slow productivity diterapkan saat bekerja sedang banyak-banyaknya di akhir tahun anggaran? Eh, hmm, Sejujurnya ini bukan bidang saya karena tidak memahami bagaimana tahun anggaran itu, Konteksnya, tapi konteksnya ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku membayangkan, sepertinya nggak bisa ya. Karena kan menurut apa ya point of view itu aja, kalau misalnya di akhir tahun anggaran berarti kan banyak sekali anggaran-anggaran yang harus direkap dan itu tidak bisa dilakukan di pertengahan tahun kan, karena anggarannya belum bisa dihitung seperti itu. Jadi menurutku kalau misalnya menerapkan slow productivity justru di saat kerjaan sedang banyak-banyaknya, khususnya di akhir tahun anggaran, sepertinya belum bisa karena memang harus diselesaikannya dengan cara eh, bekerja lebih banyak gitu. Itu menurut sudut pandangku yang tidak memahami bagaimana alur kerja di bagian pelaporan keuangan. izin menambahkan Kak Sakti, ini karena juga di tahun anggaran, dalam konteks menyelesaikan pekerjaan tahun anggaran, mungkin kita tidak bisa istirahat nih. Tapi tips-tips slow Cal Newport yang lain itu bisa kita gunakan untuk kita mengurangi pekerjaan yang bukan prior- prioritas utama di akhir tahun tersebut. Kan akhir tahun kan ada prioritas A nih. Tadi kita sudah diajarkan. Berarti yang B, C, D, E ditolak. Tapi cara menolak dengan halusnya tadi tuh udah diajarin. Meetingnya sekian, menolak pelan-pelan di hari Senin tidak ada meeting dan sebagainya. Kurang lebih sih seperti itu yang aku pahami ya. Baik, ternyata ini kita sudah melewati waktu, seharusnya hingga pukul 15, tapi sekarang sudah 15.13. Apakah ada pertanyaan lagi dari yang raise hand? Terakhir ya, Kak Sakti ya. Terakhir, raise hand dari Uda Okta. Kami persilahkan. Ya, izin suara saya terdengar. Terdengar jelas. Iya, mohon maaf ini di off-cam nih. Saya terjebak hujan nih. Eh, ya, mau tanya ini konfirmasi aja ini terkait slow productivity ini saya melihatnya sebagai upaya apa namanya meningkatkan kesadaran kita ya sebagai pegawai bahwa bekerja keras itu ada batasnya gitu ya. Bahwa ketika melebihi dari batas kemampuan kita itu justru malah hasilnya nggak maksimal gitu ya Mbak ya. Pak Kak Sakti. Nah, jadi benar nggak nih ya, yang saya pahami bahwa sebenarnya ini adalah konsep untuk bekerja itu dengan mindfulness gitu ya, dengan memahami bahwa kita sebagai pegawai itu punya keterbatasan gitu, eh, yang tentunya kita punya ukuran sendiri nih, kemampuan kita sebenarnya seberapa sih gitu ya. Nah, kalau masalah eh, akhirnya pekerjaan kita kita kurangi itu kan memang tadi ada konsep tarik ulur gitu ya, atau dorong dan tarik gitu dan itu disesuaikan dengan kemampuan kita dan beban kerja kita gitu. Tapi benar nggak sebenarnya ini terkait dengan bekerja mindfulness, tidak tidak apa namanya apa namanya tuh istilahnya bekerja numpuk-numpuk atau multitasking gitu ya. Tapi memang bekerja secara mindfulness dengan membatasi pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki gitu ya, yang tentunya masing-masing orang berbeda, sehingga pekerjaan kita itu lebih
optimal, dan walaupun sedikit jadi lebih produktif jadinya, karena hasilnya itu mungkin pekerjaannya jadi lebih cepat, dan mungkin karena pemilihan pekerjaannya yang dibatasi dengan kemampuan, justru malah malah bisa jadi gitu ya, produknya malah jadi makin banyak gitu. Bener nggak ya? Saya tadi agak-agak eh, mencoba memahami gitu ya. Jadi sebenarnya ke situ arahnya, bener nggak ya? Mohon konfirmasinya, mohon penjelasannya gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Ida. Ya, betul. Jawabannya memang benar sekali bahwa buku ini mengarahkan kita sebagai para pekerja terutama untuk bekerja secara mindfulness, bekerja secara sadar, bekerja secara apa ya, memahami lebih dalam apa yang kita kerjakan. Gitu. Jadi Terputus. prinsip, eh, ya halo, apakah suaraku masih terdengar? Masih ya? Oke, ya betul, Kak Uda, bahwa buku ini memang mengarahkan kita sebagai pekerja atau bahkan sebagai manusia untuk bekerja secara mindfulness, bekerja secara lebih dalam, memahami apa yang kita kerjakan, seperti itu. Karena ketika kita mengerjakan sesuai dengan apa yang kita pahami secara dalam, itu manfaatnya akan lebih banyak daripada kita mengerjakan apa-apa yang eh, kita kerjakan karena alur aja seperti itu. Nah, di sini juga kenapa eh, pertanyaan Kak Uda itu sangat benar bahwa ini mengarahkan pada pekerjaan yang mindfulness. Di buku ini tuh Cal Newport mengatakan bahwa ada ada ini apa namanya manfaat, ada hal-hal yang sangat merugikan jika kita tidak memiliki kesadaran bekerja secara mindfulness. Seperti ya, kita akan menjadi orang yang gampang tertekan, menjadi orang yang lupa waktu terhadap diri sendiri, orang yang eh, apa namanya bahkan melupakan hal-hal penting baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun teman terdekat dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya benar, ini adalah buku tentang bagaimana kita mengarahkan cara bekerja kita menjadi sesuatu yang lebih mindfulness, yang lebih dalam lagi. Seperti itu. Baik, semoga jawaban dari Kak Sakti cukup menjawab ya Bapak ya. Yes, cukup. Makasih, Kak. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan sobat baca semuanya. Para penanya sangat antusias sekali sehingga kita semua juga bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan menarik yang bisa menjawab apa yang kita rasakan dalam hidup kita seperti itu. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sakti Ramadan yang pada siang menjelang sore hari ini sudah memberikan insight kepada kita semua dengan membantu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang memang kita resahkan seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita akhiri, saya akan mencoba share screen kembali rekan-rekan. Sebelum mengakhiri kegiatan, saya selaku host ingin mengingatkan untuk rekan-rekan sobat baca semuanya mengecek kolom chat. Di kolom chat tersebut kami sudah memberikan link form, bantu kami untuk meningkatkan performa dan kualitas acara kami di Rene Book Club ke depannya dengan mengisi form. Formnya anonim, jadi silahkan diisi dengan sejujur-jujurnya. Dan juga untuk klaim e-sertifikat bisa mengisi link s.id garing sertifikat Trip Slow Productivity. Seperti itu. Sembari mengisi, saya ingatkan kembali, rekan-rekan semuanya masih memiliki kesempatan mendapatkan satu buku Slow Productivity dengan cara follow Instagram @penerbit Renebook dan @kemenkeulip, upload Instagram story dengan foto atau video rangkuman materi, jangan lupa tentu di tag. Besok akan diumumkan siapa peserta yang beruntung. Kemudian kami menghimbau juga untuk tidak lupa join ke komunitas baca Kemenkeu Library di bit.ly garing sobat baca Kemenkeu Lib.
Sekian kurang lebih itu dari saya rekan-rekan semuanya. Kita sudah di penghujung acara. Saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Baca, kepada Kemenkeu-LIB, kepada penerbit Renebook, karena acara kolaborasi ini sangat menarik sekali dan bisa memberikan inspirasi atau ide kepada kita semua. Demikian saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Ibu kasih. Isma. Terima kasih. Izin, Liv.